Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 63. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini aliansi monster telah mendatangi Raja Agung yang baru saja selesai melakukan pertarungan dengan Raja Gila Rahu. Aliansi itu pun datang menggunakan drone dari pohon di bawah pimpinan Komandan Sun Wukong dan siap melakukan pertarungan melawan Sang Raja Agung. Melihat kekacauan yang baru saja terjadi akibat pertempuran yang mengerikan antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu membuat semua orang pada saat ini berkomentar. Di antaranya adalah monyet merah Kajiri yang berkata, "Wow, menakjubkan, seluruh kota manusia hancur lebur." Sementara monyet terbang Gibbon berkata, "Pertempuran yang mengerikan, kedua belah pihak benar-benar luar biasa." Xiao Liu juga mengatakan, "Apakah ini perbuatan dari Raja Asura yang legendaris itu?" Dan di sisi lain, Sun Wukong pun menyatukan kedua tangannya dan dia pun berkata, "Raja Gila, Anda adalah salah satu lawan bertarung terbaik yang pernah kutemui. Pergilah dengan tenang. Aku akan membereskan masalah ini." Dan tiba-tiba saja terdengar teriakan dari monster yang lain. Hei, kalian semua jangan khawatir. Ayo kita hancurkan." Aliansi monster yang datang ke tempat ini menggunakan drone dari pohon kera ternyata menggunakan tenaga monster untuk bisa memutar baling-baling dan menerbangkan drone pohon itu. Mereka semua telah bekerja keras memutar mesin drone dan berhasil terbang dari jalur monster ke kota Chang'an ini sejauh 108.000 mil. Hal itu membuat sebagian besar monster merasa kelelahan. Salah satu monster kali ini berkata, "Bisakah kita berhenti?" Sun Wukong kemudian mengangkat tangan dan dia memberikan komando. "Baiklah, karena kita sudah sampai, saatnya kita berhenti dan mendarat." Akhirnya, penderitaan para monster itu pun selesai. Salah satu monster terlihat sangat kelelahan. Setelah pada akhirnya berhenti, dia pun berkata, "Akhirnya berhenti juga. Capek banget buat cocok. Rasanya kayak mau meninggoy." Mesin pemutar pun dihentikan dan baling-baling otomatis ikut berhenti. Dan akhirnya, swing, boom. Drone raksasa itu pun mendarat paksa di kota Chang'an, tepat di hadapan dari Sang Raja Agung yang berdiri di atas bola hitam besar miliknya. Raja Agung yang melihat kedatangan dari aliansi monster yang dipimpin oleh Sun Wukong pun menunjukkan raut wajah biasa saja. Dia pun memandangi Sun Wukong dan berkata, "Aku kira siapa yang datang. Ternyata itu kau. Para pecundang dan tentara aliansi monster yang pernah aku kalahkan saat itu. Kalian seharusnya sudah cukup beruntung karena bisa kabur dan menyelamatkan nyawa kalian. Namun saat ini, kalian malah berani kembali datang padaku." Mendengar Raja Agung berbicara seperti itu membuat Sun Wukong menjadi geram. Dia pun melihat Raja Agung dan berkata dalam hati, "Asu lo." Sementara Raja Agung juga melihat Sun Wukong dan berkata dalam hati, "Monyet lo." Dan tidak lama kemudian muncullah kaki nyeker dengan pakaian warna merah. Dia pun berkata, "Ups, aku sedikit ketakutan." Dia terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata yang berbicara itu adalah gadis rubah ekor 9. Dia datang ke tempat ini bersama dengan Sun Wukong dan juga yang lainnya. Namun dia menyembunyikan diri di pohon kera dan saat ini mulai menampakkan dirinya. Tidak lama kemudian disusul oleh kemunculan dari adik Niu Some, Putri Tengkorak Putih, Raja Tiu, Putri Hiu Perak, dan Ratu Xiaobei. Sambil menatap Raja Agung, Putri Tengkorak Putih pun kali ini berkata, "Semenjak para dewa menghilang dari dunia, Raja Agung menjadi satu-satunya objek yang menjadi harapan dan keyakinan banyak orang. Hingga akhirnya kekuatan dari keyakinan yang telah dia peroleh menjadi tidak terbayangkan." Baisi pun menimpali. Ini lebih terlihat seperti kita para monster yang telah memakan korban manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Raja Tiu kemudian melotot dan berkata, "Iya benar, dan dia telah mengubah seluruh kepercayaan manusia menjadi kekuatan tempur yang mengerikan." Ratu Xiaobei pun bertanya, "Apakah bola besar hitam itu adalah kumpulan dari kepercayaan manusia?" Dan Putri Hiu Perak kali ini berkomentar, sangat aneh." Gadis rubah ekor 9 pun tersenyum dan dia berkata pada rekan-rekannya, "Dengan pengalaman yang telah kita peroleh sebelumnya di kota Chang'an, aku yakin kali ini kita tidak akan gagal lagi. Mari semuanya bekerja sama dengan baik." Di sisi lain, adik Niu Some selalu marah-marah jika teringat dengan kejadian di kota Chang'an sebelumnya. Dia kali ini menjadi sangat emosional dan berkata, "Cukup, jangan bahas lagi kejadian yang terakhir kita alami. Lupakan saja, sangat menjijikkan. Aku tidak mau mengingatnya kembali. Aku selamat namun tubuhku ini harus berada di dalam perut yang berlendir itu. Ih, jijik banget anjay."
Raut wajah dari adik Newsome benar-benar ilfil dan marah jika mengingat kejadian waktu itu. Cerita kemudian flashback pada saat kejadian aliansi monster perang di kota Chang'an. Karena pada saat itu setelah aliansi monster dikalahkan oleh Raja Agung dengan satu serangan, mereka pun mengalami pembantaian besar-besaran. Dan pada saat itu rubah ekor 9 yang sudah terluka parah pun dia ditelan hidup-hidup oleh Buddha alis kuning. Gadis rubah itu pun mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa membantu Sun Wukong lagi. Setelah berkata seperti itu, dia pun langsung masuk ke dalam perut sang Buddha alis kuning. Buddha alis kuning pun merasa sangat puas telah bisa menelan gadis rubah ekor 9 dan dia berkata, "Enak sekali, baunya harum dan teksturnya sangat lembut. Aku merasakan kesenangan yang tidak ada habisnya." Setelah menelan si gadis rubah, Buddha alis kuning melihat ke arah anggota era kebangkitan yang lain yang sedang melakukan pembantaian. Dia kemudian berkata, "Hei saudara-saudara, kalian urus saja yang ada di sini ya, dan aku akan mencari mangsa di tempat lain." Buddha alis kuning pun merasa sangat kegirangan karena di sini dia bisa bebas makan sesuka hatinya. Buddha alis kuning kemudian berlari ke sana kemari untuk mencari monster yang lebih kuat untuk dia telan. Sambil berlarian itu dia berkata, "Aku senang sekali. Memakan kalian satu atau dua saja tidak cukup. Biarkan aku si alis kuning ini sebagai mantan pimpinan monster datang dan memakan kalian semua." Tidak lama kemudian Buddha alis kuning melihat adik Newsome tergeletak tidak berdaya. Tidak butuh cacicot lagi, dia pun langsung menelan adik Newsome dan mengatakan, rasanya berapi-api, lezat dan gurih kayak banteng panggang." Dan setelah itu, Buddha alis kuning pun mulai mencari mangsa lagi. Dia pun menelan Raja Tiu dan juga Tiwa dari kerajaan raksasa. Tidak lama setelahnya, dia juga menelan Baishi dan berkata, "Esensi laba-laba yang enak, bau khas serangga, nyami." Tidak berhenti sampai di situ. Buddha alis kuning pun terus mencari dan dia pun bertemu dengan rekan-rekan dari era kebangkitan yang akan membantai putri hiu perak yang sudah tidak berdaya. Buddha alis kuning pun berkata, "Hei kalian, tunggu dulu, biarkan aku yang mengurusnya. Aku sedang kelaparan dan butuh makan yang banyak." Tidak butuh waktu lama, Buddha alis kuning pun menelan putri hiu perak dan juga Ratu Xiaobei. Sambil berkata, "Rasa seafood yang lezat." Dan kini perut dari Buddha alis kuning pun nampak belending atau besar karena kekenyangan setelah memakan banyak monster berkekuatan besar yang sudah dia kenal selama ini. Setelah memakan banyak monster yang telah dia kenal, Buddha alis kuning pun nampak riang gembira. Dia pun mengatakan, "Hari ini aku sudah cukup makan dan juga cukup minum. Bisa makan itu adalah berkah, dan berkah itu adalah bisa makan." Cerita kemudian berlanjut beberapa jam setelah semua aliansi monster meninggalkan kota Chang'an untuk kembali ke jalur monster. Kini para monster yang telah kabur tersebut sudah berada di pohon kera. Dan tiba-tiba saja para kera yang ada di tempat itu menjadi sangat gaduh. Mereka pun berteriak-teriak, "Dukun, ada dukun!" Teriakan itu memancing semua kera untuk keluar. Suara ribut pun semakin keras karena ternyata pada saat ini Buddha alis kuning mendatangi pohon kera. Sesampainya di sana, dia pun mengatakan, "Halo para monyet-monyet penghuni pohon kera. Kalian masih terlihat sama dari masa lalu. Ketika kalian melihat orang tua ini, kalian selalu berteriak karena ketakutan." Buddha alis kuning pun terus berjalan di antara teriakan dan gaduhnya para monyet itu. Dia pun berkata, "Kalian tidak perlu takut, karena kedatangan Buddha alis kuning ke tempat ini adalah untuk menyelesaikan sebuah urusan dengan Sun Wukong." Dan sang Buddha kali ini berkata pada monyet-monyet itu, "Kalian diamlah dan tidak perlu gaduh. Aku datang bukan dengan niat yang buruk. Orang tua ini datang adalah untuk memberikan hadiah yang besar. Siapa yang akan keluar untuk menerima hadiah ini?" Tiba-tiba saja mata dari Buddha alis kuning menyipit karena dia merasakan sesuatu yang akan muncul dari balik dedaunan yang cukup rindang. Dan tiba-tiba saja, krosak, wush. Itu adalah Sun Wukong yang muncul secara tiba-tiba dan sudah bersiap memberikan pukulan yang mematikan dengan tongkat emasnya. Sun Wukong pun berteriak, "Buddha alis kuning!" Namun sang Buddha itu tidak bergeser untuk menghindari serangan dari Sun Wukong. Dia masih terlihat santai saat akan dipukul oleh si Raja Kera itu. Sun Wukong yang marah melihat musuh lamanya itu pun dia berteriak, "Beraninya kau mengejar kami sampai ke pohon kera sendirian. Kau sudah banyak berbuat jahat dan melakukan penipuan. Lihatlah, aku akan membunuhmu." Sun Wukong pun mulai mengayunkan tongkat emasnya karena dia serius akan membunuh Buddha alis kuning yang merupakan musuh lamanya dan sekarang berdiri sebagai orang dari era kebangkitan.
yang telah menjadi musuh dari Sun Wukong. Namun ketika tongkat emas itu akan mengenai dirinya, Buddha alis kuning pun berteriak, "Pukul aku, pukul saja aku sesukamu Sun Wukong. Tapi jika kau membunuhku hari ini, maka kau tidak akan pernah melihat teman-teman lamamu kembali yang sekarat saat ada di kota Chang'an." Seketika Sun Wukong pun menghentikan pukulannya saat tongkat emas itu sudah hampir memecahkan kepala dari Buddha alis kuning. Sun Wukong tidak jadi menyerangnya dan dia berkata, "Kamu?" sambil terus melihat Buddha alis kuning yang ada di hadapannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Sun Wukong pun bertanya, "Apa maksud dari perkataanmu, Buddha alis kuning?" Sang Buddha pun tersenyum dan dia mengatakan, "Sudah ku bilang sejak awal bahwa kedatangan lelaki tua ini kemari adalah untuk memberikan hadiah yang besar. Bersiaplah menerima hadiah ini." Perut kodok membesarlah. Dalam sekejap saja, Buddha alis kuning menghirup udara yang kuat. Dia pun mulai membesarkan perut kodoknya, dan pada saat ini sesuatu akan segera keluar dari mulut Buddha alis kuning. Tidak lama kemudian, makzwar, Buddha alis kuning pun muntah sangat banyak. Dia pun mengeluarkan rubah ekor 9, adik Niu Somei, dan juga yang lainnya yang telah dia telan pada saat berada di kota Chang'an. Sun Wukong yang melihat hal ini pun sontak menjadi kaget dan dia berkata, itu, bukankah itu adik Niu Somei, rubah ekor 9, Baishi, dan juga yang lainnya ada di tempat ini?" Karena ternyata saat di kota Chang'an, Buddha alis kuning menelan mereka semua bukan untuk membunuhnya, namun untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian. Melihat rekan-rekannya telah kembali membuat Sun Wukong sangat senang. Dia pun kemudian berkata, "Luar biasa, mereka belum mati ternyata." Dan kini sambil mengelap mulutnya, Buddha alis kuning mengatakan pada Sun Wukong, "Aku telah mengambil resiko besar ini untuk menyembunyikan mereka di dalam perutku. Kemudian aku diam-diam menyelinap dan pergi ke tempat ini. Bagaimana? Apakah sekarang kamu terkesan dengan perbuatan baikku?" Sun Wukong pun belum memberikan jawaban dan dia masih menatap Buddha alis kuning. Sambil tersenyum pada Sun Wukong, kini Buddha alis kuning berkata, "Sekarang bisakah kita membicarakan sesuatu yang penting?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Kau ingin membicarakan apa, Buddha alis kuning?" Dan pada saat ini, Buddha alis kuning pun dibawa ke hadapan rekan-rekan dari Sun Wukong. Di sana dia berbicara disaksikan oleh semua orang. Buddha alis kuning kemudian mengatakan, "Aku ingin membicarakan hal yang sangat penting. Namun aku tidak berharap banyak kalian akan menanggapi apa yang akan kukatakan ini. Aku datang kemari adalah untuk meminta bantuan kalian semua untuk mengalahkan Raja Agung. Bukankah ini juga hal yang kalian inginkan selama ini?" Semua monster seperti Putri Tengkorak Putih, Gibbon, Akajiri, Baji, dan juga Wuching pun diam mendengar apa yang dikatakan oleh Buddha alis kuning tanpa berkomentar apapun. Sun Wukong kemudian mulai berkata, "Benar, aku memang sangat ingin mengalahkan Raja Agung." Dan saat ini, Buddha alis kuning melanjutkan perkataannya, "Jika kau menginginkan hal itu, maka ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan ini hanya terjadi sekali saja seumur hidup. Saat ini, Raja Agung telah memerintahkan lebih dari setengah pasukan era kebangkitan menyerang klan Ashura di bawah komando 3 pilar penjaga raja, dan sebentar lagi mereka akan berangkat." Sun Wukong dan juga yang lainnya pun mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh Buddha alis kuning. Sang Buddha alis kuning kemudian melanjutkan siasat yang dia miliki. "Saat kita bergerak sekarang, maka itu akan menjadi serangan yang fatal untuk Raja Agung. Kalian semua seharusnya sudah paham kan dengan apa yang aku maksud?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Iya, aku paham. Ashura memang sudah lama tidak melakukan pertarungan dengan orang luar, dan saat ini mereka akan berperang dengan era kebangkitan. Maka maksudmu kita harus bergerak menyerang Raja Agung, bukan?" Buddha alis kuning pun menjawabnya, "Yes, tepat sekali. 3 pilar penjaga raja akan memimpin penyerangan ke Ashura. Maka saat ini Raja Agung akan sendirian di kota Chang'an. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, maka di masa depan nanti dia akan lebih sulit untuk dibunuh." Sambil makan sup babi, kali ini Subaji menimpali perkataan dari Buddha alis kuning. "Tapi apakah kata-kata dari orang sepertimu bisa dipercaya?" Dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang mengerikan, Akajiri pun berkomentar, "Benar, Buddha alis kuning. Kita semua sudah tahu bahwa selama ini kau adalah orang yang sangat licik." Sementara Gibbon kini mengatakan, "Apakah ini jangan-jangan hanya siasatmu saja untuk membenturkan kita dengan Raja Agung? Dan kita semua tewas dalam jebakan yang kau buat." Sementara Putri Tengkorak Putih kini berkata, "Buddha alis kuning, mengapa kau ingin mengkhianati Raja Agung?
Kita semua tidak akan percaya padamu tanpa adanya alasan yang jelas. Buddha alis kuning pun tersenyum dan dia berkata, alasan ya. Sesaat kemudian raut wajah dari Buddha alis kuning berubah dan menunjukkan sebuah kemarahan. Dengan tatapan mata yang sangat marah, Buddha alis kuning mengatakan, jika kalian menanyakan alasan padaku, maka aku akan menjawabnya. Pada saat itu, di jurang alam baka aku terpaksa bersumpah untuk mengubah masa laluku menjadi lebih baik agar aku bisa menjadi pengikut dari Raja Agung. Dan kalian semua tahu apa yang dia ingin aku lakukan. Dia memintaku untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi untuk berolahraga dan senam pojok-pojok. Selain itu, aku harus menjadi vegetarian dengan makan sayur-sayuran. Aku harus menjadi seorang pecinta lingkungan. Dan aku harus menghargai seluruh kehidupan. Aku juga disuruh membantu setidaknya 10 orang setiap hari. Kemudian aku harus selalu tersenyum sepanjang hari. Lama-lama aku menjadi bintang iklan Pepsodent. Semua itu membuat gigiku menjadi kering. Dia juga memintaku mengunjungi setiap rumah yang ada anak kecilnya setiap hari. Dan aku harus bermain dengan mereka. Hidupku ini sudah seperti baby sister saja. Anak-anak itu adalah makhluk yang paling tidak aku sukai. Mereka benar-benar makhluk yang sangat mengerikan di bumi ini. Dan aku sangat takut pada mereka. Karena setiap bermain dengan anak-anak, rambut Buddha alis kuning akan selalu dicabuti. Jenggotnya pun juga ditarik-tarik. Namun dia harus selalu tersenyum dan tidak boleh marah. Buddha alis kuning pun mengatakan, bermain dengan anak-anak membuatku sangat lelah setiap hari. Namun aku harus selalu tertawa dan terlihat bahagia, supaya orang tua mereka berpikir bahwa aku ini benar-benar seorang yang baik hati. Anak-anak adalah makhluk yang paling aku benci. Sungguh aku benci. Itulah salah satu alasanku ingin memberontak. Di hadapan anak-anak itu, aku dianggap seperti mainan mereka. Bagaimana aku bisa menanggung semua ini? Sedangkan aku adalah seorang raja dari para monster yang disebut Buddha alis kuning. Semua itu telah menjatuhkan harga diriku. Mendengar penjelasan dari Buddha alis kuning tentang alasannya untuk memberontak, membuat Sun Wukong bersalto dan dia beranjak dari tempatnya. Dia kemudian menunjuk Buddha alis kuning dan berkata, baiklah, aku percaya padamu. Putri Tengkorak Putih yang berada di belakang Sun Wukong pun mengatakan, apakah kau benar-benar percaya padanya, Sun Wukong? Apakah ini akan baik-baik saja? Sun Wukong pun menjawabnya, iya. Buku aturan manual yang dibuat oleh Raja Agung, aku sudah membacanya dan memahami semua aturan yang ada di dalam buku itu. Semua orang dipaksa untuk mengikuti aturan itu secara ketat. Jangankan Buddha alis kuning, aku saja yang baru membaca isi aturannya sudah tidak tahan. Apalagi jika aku dipaksa untuk menjalani aturan itu, pasti aku akan menjadi gila. Buddha alis kuning kemudian memberikan hormat pada Sun Wukong dan dia mengatakan, Sun Wukong, akhirnya kamu memahami diriku. Kamu sudah mengerti penderitaanku. Hidup ini harus punya orang kepercayaan. Namun saat ini siapa lagi yang harus aku percaya dan juga aku andalkan selain kalian semua? Meskipun kita dulu adalah musuh bebuyutan, namun itu hanya terjadi di masa lalu yang sudah sangat lama. Dan sekarang, di hadapan jabingan seperti Raja Agung, kita berada di garis depan yang sama. Saat ini, kita adalah kawan seperjuangan yang akan saling percaya dan bekerja sama. Sun Wukong pun menatap Buddha alis kuning dan dia mengatakan, baiklah, namun apakah kamu sudah memiliki rencana dari awal sebelum kamu datang ke tempat ini? Jika punya rencana, silakan katakan apa rencanamu. Buddha alis kuning pun menjawabnya, oh tentu, aku memiliki rencana. Mari kita bicarakan. Pertempuran balas dendam ini hanya bisa dilakukan sekali saja. Maka dari itu, kita harus berhasil dan tidak boleh gagal. Dan untuk mengurangi resiko kegagalan ini, kamu harus mendengarkan apa yang akan kukatakan. Pertama-tama, kumpulkan aliansi monster. Semakin banyak, semakin baik. Dan di dalam pertarungan ini, fokusnya adalah dirimu, Sun Wukong. Kamu akan menjadi penentu dan juga ujung tombak dari pertarungan balas dendam ini. Bisakah kau melakukan hal itu? Subaji pun berkomentar, hah? Hanya kakak? Sementara yang lainnya seperti Wu Jing, Akajiri, Gibbon, dan juga Xiao Liu. Tatapan mata mereka menajam setelah mendengarkan penjelasan dari Buddha alis kuning. Karena mereka semuanya belum paham kenapa harus Sun Wukong yang menjadi penentu pertarungan ini. Sun Wukong kemudian berkata, hei, apakah hanya itu saja?
Buddha alis kuning pun tidak memberikan siasat lanjutan, karena pada saat ini cerita langsung berpindah ke waktu sekarang. Di hadapan Raja Agung, Sun Wukong berteriak, "Hoi Raja Agung, hoi Raja Agung, dengarkan panggilanku. Kamu tidak budek kan?" Raja Agung pun masih terdiam di tempatnya. Dia tidak paham kenapa si monyet itu tiba-tiba berteriak. Dan kini Sun Wukong dengan penuh semangat dia berkata, "Untukmu Raja Agung, dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberikan sebuah fakta padamu. Sebenarnya saat ini tidak banyak orang yang percaya pada dirimu. Dan sebenarnya kamu telah gagal melakukan itu semua. Kamu tidak bisa melakukannya sama sekali Raja Agung. Mereka semua menyerah padamu bukan karena menghormatimu, tapi mereka semua takut padamu. Tapi untuk saat ini, kamu tidak akan bisa menakuti kami. Aku Sun Wukong adalah perwakilan dari aliansi monster besar di jalur monster. Aku datang untuk menantangmu dan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu di jurang alam baka sana." Kata-kata itu diucapkan Sun Wukong dengan penuh percaya diri dan sambil menunjuk Raja Agung. Akibat dari kata-kata itu, Raja Agung pun menunjukkan raut wajah marah karena sudah terprovokasi. Dia pun mengepalkan tangannya dan berkata, "Sampah. Kau benar-benar sampah yang sangat kotor dan mengganggu." Raja Agung pun mulai murka dengan kedatangan Sun Wukong ini. Dia kemudian berteriak, "Monyet keparat, apa kau ingin mengambil keuntungan dari kekalahanku dalam serangan pada Asyura? Kau benar-benar membuat kesalahan hari ini. Sebenarnya aku memang berencana untuk mencari seseorang yang bisa aku jadikan bahan pelampiasan kemarahanku. Dan saat ini kau datang tepat waktu." Raja Agung pun mulai kembali mengumpulkan kekuatan dari bola hitam besar yang tersisa dan juga belum hancur. Tatapan matanya sangat tajam dan dia menggertakkan gigi untuk segera melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Di tempat lain, pada saat ini murid dari Raja Kebajikan yang melakukan pengintaian jarak jauh, mereka berkata, "Guru, pasukan aliansi monster telah muncul kembali." Dewi Rambut Biru kemudian berkata, "Kekuatan aliansi monster telah kembali. Apakah mereka bisa menghadapi Raja Agung?" Dan Dewi Rambut Ungu kali ini berkomentar, "Monster dari jalur monster itu sangat kuat." Kemudian Dewi Rambut Hitam Pendek berkata, "Bahkan para dewa tidak berani menyentuh mereka." Sementara Dewi Rambut Hitam Panjang kini mengatakan, para monster dari jalur monster itu tidak memiliki siasat yang bagus. Namun kekuatan mereka jika bersatu sangatlah menakutkan. Pada saat yang sama kekuatan gabungan mereka tidak akan bisa diukur. Sementara Raja Kebajikan mengatakan, "Hehe, pasukan aliansi monster telah muncul. Ini waktunya untuk pertunjukan yang bagus." Dengan tatapan mata licik dan wajah hijau menjijikkan, Raja Kebajikan mengatakan, "Kita juga harus bersiap." Sementara di kota Chang'an, Sun Wukong sudah melakukan lompatan. Dia pun memanggil tongkat emasnya yang sudah membara sebagai tanda siap melakukan pembantaian. Dan kini, Sun Wukong pun satset melesat dengan cepat ke arah Raja Agung dengan tongkat di tangannya. Dia pun berteriak, "Ayo kita mulai." Sementara Raja Agung sudah memasang kuda-kuda sebagai tanda juga siap melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Raja Agung pun membuka kedua telapak tangannya dan dia mengatakan, "Aku tidak sabar melihatmu mati Sun Wukong." Sementara Sun Wukong yang siap melakukan pukulan juga berteriak, "Cabingan, mari kita lihat siapa yang akan mati dalam pertarungan ini." Dan tiba-tiba saja wajah dari Raja Agung kali ini berubah menjadi wajah Bailang. Rambutnya dari kuning pun juga berubah menjadi hitam. Melihat Sun Wukong akan memukulnya, Bailang pun sangat terkejut dan dia berteriak, "Kak Wukong, ini aku Bailang." Karena Raja Agung tiba-tiba berubah menjadi Bailang, Wukong pun juga kaget dan dia berhenti melakukan serangan. Pada akhirnya, Wukong pun terjatuh di hadapan Bailang. Wukong pada saat ini melihat Bailang dan dia berkata, sial, ayunan tongkatku akhir-akhir ini selalu berhenti secara tiba-tiba." Baji yang masih berada di pohon kera pun berkata, "Hei, bukankah itu Bailang?" Sementara Putri Tengkorak Putih kini berkomentar, "Iya, kenapa Raja Agung berubah menjadi Bailang?" Bailang yang berada di hadapan dari Sun Wukong kali ini mengatakan sesuatu, "Kakak, ini aku telah kembali ke tubuhku." Wukong pun sangat kaget dan dia berteriak, "Bagaimana caramu melakukannya? Apa yang terjadi padamu?" Bailang lalu menjelaskan sesuatu, "Aku tertidur di dalam dimensi kegelapan yang mirip dengan jurang kehambaan.
Aku tertidur lama sekali di sana dan kemudian Xiaoyu datang untuk membangunkanku. Dia lalu menyuruhku untuk bertarung dan aku berjuang mati-matian untuk bisa bangun, kemudian bergerak dan melakukan perlawanan. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan kembali tubuh ini. Wukong pun menjawabnya, "Bagus sekali Bailang. Tapi bagaimana dengan Raja Agung? Apakah kamu tahu kemana dia pergi?" Tiba-tiba saja sebuah telapak tangan milik Bailang dengan keras memukul wajah Sun Wukong dan berkata, "Aku di sini." Pukulan itu pun membuat Sun Wukong terlihat sangat kesakitan. Akibat dari pukulan itu Sun Wukong pun terlempar sangat jauh dan Bailang telah kembali menjadi Raja Agung dengan warna rambut kuningnya. Sun Wukong terus meluncurkan cepat sampai menabrak bola hitam besar dan menghancurkannya. Dia pun terlihat kesakitan dan mengatakan, "Telogok, kok keting aku? Hei Bailang, bisakah kau kembali sebentar?" Raja Agung pada saat ini menekan dahinya dengan keras sambil mengatakan, "Apa-apaan ini?" Bahkan Bailang saat ini mendapatkan kembali cahaya di dalam dimensi kegelapan. Raja Agung dengan cepat melakukan tekanan untuk kembali mengurung jiwa Bailang supaya tidak keluar-keluar lagi seperti tadi. Raja Agung pada saat ini terus menambahkan segel yang ada di tubuhnya sambil berkata, "Ada apa ini sebenarnya? Apakah nasib buruk telah datang padaku? Semuanya benar-benar membuatku tidak puas. Dan hari ini aku mengalami banyak kesialan dan juga kecelakaan. Namun aku akan mengatasinya. Bahkan aku bisa mengalahkan keberuntunganku sendiri. Tidak ada kata beruntung dalam kamus Raja Agung. Semua itu adalah hasil dari kerja kerasku. Kumpulkan tenaga dari bola hitam besar. Biarkan seluruh kekuatan ini masuk ke dalam tubuhku. Ayo datanglah kekuatan kepercayaan dari semua orang. Aku juga akan menyalurkan kekuatan ini pada pasukan era kebangkitan. Datanglah dan bertarunglah. Kalian tidak akan terkalahkan." Semua pasukan era kebangkitan yang tersisa pun pada saat ini maju untuk bertarung. Setelah mendapatkan kekuatan kepercayaan dari bola hitam besar yang dikirimkan oleh Raja Agung. Dan kini, pasukan dari era kebangkitan mulai menuju pohon kera untuk menghancurkannya. Raja Agung pun masih meneriaki mereka, "Gunakan kekuatan yang aku berikan dan bersihkan semua sampah di tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Apakah Raja Agung atau Sun Wukong? Apakah era kebangkitan atau aliansi monster? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.